Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar sekalian, alhamdulillah masih dari Mekah Al-Mukarramah. Pada hari kemarin kita sudah menyaksikan salah satu hal yang seharusnya bisa menambah keimanan kita. Jadi dalam hidup ini sesuai dengan yang kita pahami dari surat Al-Asr bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jelas bahwa setiap insan itu dalam kerugian kecuali yang memiliki 4 hal. 1, amanu, iman. 2, wa'amilus sholihat, amal soleh. 3, tawasaw bil haq. 4, tawasaw bis sabr. Nah, dalam pilkada ini juga seharusnya begitu. Bahwa pilkada ini hanya akan untung kalau nambah iman kita. Yakin bahwa yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Duhai Allah yang Maha Raja, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya', engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau ambil kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya, atas segala sesuatu. Jadi pilkada ini benar-benar harus membuat kita yakin bahwa yang menentukan siapapun punya kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau Allah menentukan, maka Allah akan menciptakan jalannya. Karena ini lewat adegan pilkada dalam era demokrasi yang di Indonesia ini, ya jalannya lewat yang memilih. Dan yang memilih itu nanti Allah yang mengilhamkan, Allah yang membulak-balik hati. Maka melihat seperti ini, yang bagi yang beriman melihatnya cuma Allah saja yang menentukan. Tidak boleh merasa ini karena kehebatan seseorang. Tidak, ini hanya karena Allah mau, maka Allah jadikan jalannya terwujud apa yang dia kehendaki. Ini sangat bagus yang membuat kita semakin terpelihara dari ujub kalau mendapatkan sesuatu, karena yakin ini hanyalah ketentuan Allah dan amanah dari Allah. Yang kedua, wa'amilus sholihat. Bahwa episode ini harus jadi amal soleh. Amal soleh itu syaratnya 2, niatnya lurus, caranya benar. Ya, niat untuk mencari pemimpin yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran bagi umat Islam. Surat Al-Maidah ayat 51 itu mengajari kita untuk bagaimana adab-adab, tata cara, etika, serta kepatuhan kita di dalam mencari wali, di antaranya pemimpin. Jadi bagi kita bukan semata nyoblosnya bagi yang nyoblos ya, tapi mempertanggungjawabkan coblosan itu di akhirat nanti. Kalau niatnya lurus, caranya benar, siapapun yang ditakdirkan dia sudah punya amal. Tapi kalau niatnya salah, caranya salah, siapapun yang ditakdirkan dia sudah punya kerugian, punya dosa. Yang ketiga, jadi dakwah. Nah, makanya pilkada ini adalah ajang dakwah. Ngajak orang untuk mengingat Allah, ngajak orang untuk mengingat Rasulullah, ngajak orang kembali ke Al-Quran, ngajak orang untuk memiliki akhlakul karimah. Ini adalah dakwah nih. Jadi pilkada ini ajang dakwah. Dan tentu saja menjadi ajang saling menasihati dalam kesabaran untuk selalu mengendalikan diri, menahan diri dari apapun yang tidak Allah sukai.
Nah, alhamdulillah kita saksikan kalau menurut quick count itu jauh ya. Ahok sekitar 42, sekian dan Anies 57, sekian walau alam ya tepatnya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti ini bisa nambah iman, nambah amal, nambah dakwah dan nambah kesabaran. Banyak hikmah dari pilkada ini ya. Dan yang termahal adalah perubahan pribadi-pribadi kita. Jadi bukan perkara takdirnya, tapi seperti apa nih, iman nambah enggak, amal ibadah kita nambah tidak, kegigihan kita berdakwah nambah tidak, kesabaran kita nambah tidak. Kalau nambah berarti kita pemenangnya. Tapi kalau tidak nambah, ya walaupun terpilih yang kita harapkan, tapi kalau kita pribadi tidak ada perubahan, maka kita tidak termasuk sebagai pemenangnya. Oleh karena itulah, mudah-mudahan diuji menang gini semakin tawadu dan jangan membuli, meremehkan kepada yang tidak ditakdirkan menang ya. Tidak boleh kita menjadi orang yang jadi jumawa karena ini takdir. Jangan merendahkan, menghina, meremehkan, membuat guyonan-guyonan atau ledekan-ledekan. Tidak boleh, tidak boleh. Harus semakin sempurna kemenangan ini dengan ketawaduan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika menaklukkan Mekah. Jaga kehormatan yang ditaklukkannya. Masya Allah. Itulah adab Islam. Jadi sempurnakan kemenangan ini tanpa kesombongan dan sempurnakan kemenangan takdir ini dengan ketawaduan, dengan meraih, dengan memaafkan, dengan mengikat kembali persaudaraan. Sahabatku sekalian, selamat mencari hikmah dari episode ini ya. Hindari perilaku-perilaku yang akhirnya kita sendiri rugi dalam pandangan Allah karena akhlak kita kurang baik. Terus kalau mau berbuat baik, jadilah orang yang baiknya baik maksimum. Tidak hanya lahiriah, tapi sampai ke lubuk hati yang terdalam. Bahkan kepada orang yang kurang baik kepada kita sekalipun, tetap maksimalkan kebaikan kita. Kita doakan mudah-mudahan di mana-mana nanti dapat pemimpin yang beriman, yang soleh, yang bertakwa, yang punya komitmen, dan tidak ambisius ya, tidak ambisius kepada jabatannya, hanya ambisi kepada kemanfaatan. Dan mudah-mudahan yang di Jawa Barat, di Kota Bandung, para pemimpinnya benar-benar pemimpin yang ambisinya adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan masyarakatnya, bukan hanya membagus-bagus bangunan, jalan, taman, dan sebagainya, tidak cukup. Tapi yang paling penting adalah manusianya. Akhlaknya kita perbaiki, moralnya kita tetap perbaiki, ya itu akan bagus. Fasilitas bagus tanpa moral yang bagus, na'udzubillah min zalik. Seperti waktu ke Shanghai kemarin, bangunannya bagus, taman bagus, jalan bagus, tapi lihat yang senyum saja susah, dan ketika belanja di Mangga 3 di pertokoannya semuanya 100% barangnya palsu, dan cara berdagangnya juga sangat penuh tipu menipu, na'udzubillah. Apalah artinya segala bagus kalau akhlaknya tidak bagus. Maka jangan terperangah oleh hanya sekedar membangun fisik, tapi akhlak bagus yang menjadi inti, dan itu sumbernya adalah keyakinan kepada Allah. Pemimpin yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah lah yang akan dapat menjadi jalan kebaikan pada akhlak, dan insya Allah kalaupun membangunnya akan manfaat dunia maupun akhirat. Terima kasih, mohon doa, insya Allah pun kembali ke tanah air hari ini ya. Hatur nuhun, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi yang terpilih dan terima kasih, maaf kepada polisi, aparat, KPU, Bawaslu, dan semua elemen tentara yang juga berbagai elemen yang tidak disebutkan, terutama para ulama yang terus mendoakan para pejuang yang nampak maupun tidak nampak, yang berbagai elemen politikus dan sebagainya, media yang menjadi jalan kembalinya keyakinan ini bahwa Allah Maha Menolong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.